ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع قال أدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله apa tasmiyah? Tasmiyah dulu. Siapa namanya? Omar. Amuri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina tasmiyatul walad Omar bin Muhammad Nasrullah. Allahumma inni sammaituhu kama sammallahu fil azal. Fanas'alullah an yaj'alahu min 'iyalis salamah. من ولد صالح بار لوالديه وقرت بعين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويباهي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند النبيين والشهداء والصالحين على هذه النية وكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur ya nur ya nur ya nur ya nur ya nur Allahumma nawwirhu bijahi nurin nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, rambutnya udah kayak orang besar. تخرج من المعهد نصر الله محمد ما شاء الله. namanya tasmiyatul bint kama nawa aslahu salihun sammainaha kama samallahu fil azal Amirah Salsabila binti Muhammad Hasan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الصالحات بارت بوالديها قرت بعين النبي صلى الله عليه وسلم تسلك مسلك فاطمة الزهراء وعائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله أجمعين على هذه النية وكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur ya nur ya nur ya nur ya nur. Alhamdulillah telah kita ikuti acara rangkaian demi rangkaian acara pada malam hari ini dan sekali lagi kami dari keluarga Pondok Pesantren
keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus para habaib, tetamu-tetamu kita yang mulia, bil khusus lagi Al Habib Jamal bin Thaha Ba'agil dan yang mengikuti beliau di dalam perjalanan dakwah ke tempat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan dan keafiatan, memudahkan dalam perjalanan beliau sampai pulang nanti, amin ya rabbal alamin. Maka tibalah acara inti daripada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh tamu kita yang mulia Al Habib Jamal bin Thaha Ba'agil. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para habaib, para guru, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir, para pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, militer maupun Polri yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada beliau khadim hadzal ma'had syarif, Pondok Pesantren Darussalam, Yai Haji Guru Mahlan Hamdan, yang insya Allah senantiasa beliau diberi kesehatan dan panjang umur. Para santri santriwati Pondok Pesantren Darussalam yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mukhlis, yang wara', yang zuhud, yang insya Allah membanggakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di pondok pesantren yang berkah ini untuk menuntut ilmu warisan junjungan Nabi besar Muhammad, yang dengan warisan tersebutlah kita akan dimuliakan oleh Allah dunia hingga kelak nanti di akhirat. Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan rupiah maupun dolar, dirham maupun dinar, akan tetapi warisan mereka adalah ilmu. Barang siapa yang memiliki bagian dari ilmu baginda Muhammad, berarti memiliki warisan beliau Rasulullah. Barang siapa yang memiliki warisan baginda Muhammad, diangkat derajatnya dunia sampai kelak nanti di akhirat. Alhamdulillah. Menuntut ilmu harus didasari dengan keikhlasan dan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu para orang yang punya ilmu. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu takut, semakin punya rasa takut semakin berilmu.
Karena ilmu itu hakikatnya adalah menambah takutnya seorang hamba kepada Allah. Maka kalau punya ilmu tapi nggak takut sama Allah, itu berarti ilmunya surah, ilmunya yang gambar. Hakikatnya dia tidak memiliki. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang tambah ilmu nggak tambah takut, nggak tambah dapat hidayah, maka yang tambah justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam, ilmu surah wa ilmu haqiqah. Ilmu yang cuman gambarnya dan ilmu yang hakikatnya. Adapun ilmu surah semuanya bisa. Orang kafir ngapalin Quran juga bisa. Orang ahli maksiat sorofnya pinter juga bisa, nahmunya pinter juga bisa. Tapi hanya surah yang dia dapat, bukan hakikat. Adapun hakikatnya ilmu, kata beliau, apabila orang memiliki dua hal. Yang pertama, kullama izdada ilmuhu izdadat khasyatuhu minallah. Hakikat ilmu itu orang yang nambah ilmu tambah takut sama Allah. Takut ninggalin sholat, takut ninggalin zakat, takut berbohong, takut menjual agama Allah, takut meninggalkan perintah Allah. Itulah orang ilmu yang memiliki hakikat ilmu. Yang kedua, kullama izdada ilmuhu izdadat ma'rifatuhu binafsihi. Yang nambah ilmunya tambah kenal kekurangan dirinya dan tambah kenal kebesaran Tuhannya. Tambah punya ilmu, tambah tawadhu, tambah rendah hati. Itulah mereka yang memiliki ilmu yang hakikat. Maka siapapun yang sombong dengan ilmunya, niscaya dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari baginda Muhammad SAW. Ada riwayat Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu ilmunya kayak lautan. Saking ilmunya luasnya kayak lautan, beliau suatu saat naik perahu. Ketika duduk di perahu, dia lagi mikir. Lihat laut, samudera ini, mikir. Luas mana ya samudera ini dengan ilmuku? Ini saking ilmunya luasnya, sampai menandinginya bukan sama orang, sama laut. Ini laut ini kalau jadi tinta nulis yang ada di otak belum tentu bisa. Saking alimnya. Allah kasih pelajaran kepada Ibnu Arabi. Ada ikan. Ikan ini tahu-tahu keluar ngajak ngomong Ibnu Arabi. Assalamualaikum ya Ibnu Arabi. Waalaikumsalam. Ibnu Arabi, saya punya masalah. Pian bisa jawabkah? Masalah apa? Semuanya ada di sini. Mau tanya silahkan. Ulun mau tanya nih. Kalau ada orang dikutuk berubah, ada orang dikutuk berubah jadi binatang, atau ada orang dirubah jadi batu, dan dia sudah beristri, maka bagaimana hukum iddah istrinya? Bingung Ibnu Arabi. Iya ya, yang ada di kitab kalau cerai atau kalau mati. Kalau cerai, kalau dia masih bisa haid, maka thalatha quru. Kalau nggak bisa 3 bulan. Kalau mati 4 bulan 10 hari. Kalau hamil selesai hamilnya. Tapi sekarang ini masalahnya bukan mati, bukan cerai, tapi berubah bentuk. Yang satu jadi kodok, yang satu jadi batu. Iddah istrinya gimana? Bingung Ibnu Arabi. Kemudian kata ikan, boleh nggak saya jawab? Kamu ngerti? Saya aja nggak ngerti. Saya jawab, kalau apabila berubahnya dia berubah jadi kodok, jadi binatang, maka iddahnya iddatul firaq 3 bulan.
atau 3 guru. Kalau jadi batu seperti benda mati, maka iddahnya iddatul wafah 4 bulan 10 hari. Kok alim kau wahai ikan? Kata beliau, ini masih 1 ikan, ada miliaran ikan di dalam sini. Langsung tobat Ibnu Arabi, jadilah beliau orang yang tawadhu. Maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu itu semakin dituntut, semakin dia merasa bodoh. Makanya Imam Sya'rani dalam kitabnya, kalau orang merasa dirinya paling alim di kampungnya, maka dia paling bodoh di kampung tersebut. Orang yang merasa paling alim di pondoknya, maka dia orang yang paling bodoh di pondok tersebut. Memang orang nuntut ilmu seperti itu hadirin. Kalau belajarnya jurumiyah itu merasa paling alim, tapi kalau sudah kena alfiyah merasa bodoh nanti. Kalau masih belajar Safinatun Najah, wah merasa kayak fuqaha, kayak Imam Syafi'i. Begitu sudah belajar minhajnya Imam Nawawi, terasa kalau bodoh, udah nggak kayak Imam Syafi'i, Imam Samudra hadirin. Itulah manusia, semakin nuntut ilmu semakin merasa dirinya bodoh, nggak taunya ilmu itu luas, dan dia adalah seorang yang rendah, dangkal ilmunya di sisi Allah yang maha ilmu. Maka itu nuntut ilmu harus punya 2, takut sama Allah, tawadhu, rendah hati, nggak pernah merasa lebih mulia dari siapapun. Karena orang itu hadirin, kalau sombong nggak justru terangkat, justru rendah. Orang semakin tawadhu, merendahkan diri, semakin diangkat oleh Allah. Itu sudah ilmunya. Tawadhu takun kan najmi la halinadhiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Kata pujangga mengatakan, bertawadhulah engkau, rendah hatilah engkau, niscaya kau seperti bintang. Dia posisinya di langit tapi kadang dilihat di sumur. Dilihat di sungai itu ada bintang-bintang. Coba bintang di sumur kalian cari, coba cebur ke sumur, dapat itu bintang? Enggak. Kelihatannya dia itu di sungai, hakikatnya di mana? Langit. Itu orang tawadhu. Kelihatannya duduk di belakang, kelihatannya cium tangan orang, kelihatannya tidak banyak ngomong, tapi dia tinggi kedudukannya di sisi Allah. Wala takun kadukhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Jangan kalian jadi debu. Debu itu masya Allah hadirin, mobil lewat, angin lewat, naik dia, naik sendiri, puji-puji dirinya sendiri. Saya hafal ini, saya ini, saya ini. Ada dukhan, asap, debu. Tapi debu, asap, setinggi apapun dia naik, hakikatnya nanti pasti akan jatuh ke tanah. Tempatnya di tanah, nggak mungkin ada debu sampai bulan hadirin. Debu itu gimana pun anginnya habis, dia jatuh. Itulah orang yang sombong. Maka itu kita diajarkan oleh baginda Muhammad SAW untuk tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para santri yang dimuliakan oleh Allah, kalian menuntut ilmu di pondok pesantren mempunyai tujuan agar berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan agar mendapat ilmu yang manfaat? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Saudaraku, kalau mau kalian mendapat ilmu yang manfaat, berhasil dalam menuntut ilmu, maka aku berikan kepada kalian 6 kuncinya. Apa itu? Zakaun. Yang pertama, orang menuntut ilmu itu harus cerdas. Ininya pinter. Tapi subhanallah, justru kalau punya anak 4, yang pinter-pinter masuk universitas, yang bodoh sendiri masuk Darussalam. Tapi Darussalam hebat, akhirnya yang pinter-pinter jadi universitas.
S1, S2 sampai S3, bahkan ada yang S10 kayak Samsung hadirin. Tapi akhirnya ketangkep KPK, masuk penjara Nusa Kambangan. Yang masuk Darussalam yang paling bodoh, tapi ditempa pendidikan pondok pesantren jadi ustadz manfaat dunia manfaat akhirat. Itulah hebatnya pesantren hadirin. Mana ada orang pondok pesantren keluar masuk Nusa Kambangan. Coba hebatnya pondok pesantren, punya anak 4 yang paling pinter suruh masuk universitas biar jadi dokter, biar jadi semua. Yang paling bodoh masukin pesantren. Padahal syaratnya orang nuntut ilmu itu zakat, pinter, cerdas. Tapi kiai Masya Allah mendidik, menempa dan memberikan amalan-amalan hingga anak itu tadi walaupun dia nggak pinter bisa ngafalin Quran, bisa ngafalin hadis, bisa ngafalin ilmu hingga ilmunya manfaat. Maka itu biasanya oleh para kiai diberi amalan-amalan. Amalan apa pertama yang buat orang itu cerdas? Yang pertama, nggak maksiat sama Allah. Santri, kalian kalau punya uang jangan beli pulsa, beli kitab. Santri sekarang Masya Allah beli pulsa setengah, beli pulsa cepet, beli kitab mikirnya 200 kali. Kalau mau nuntut ilmu jangan maksiat. Ada orang tuh santri ngajinya istiqomah, pacarannya juga istiqomah hadirin. Yang seperti ini nggak bisa. Makanya Habib, Yai, guru, saya kok nggak hafal-hafal, kau maksiat sama Allah. Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Kata Imam Syafi'i ngeluh kepada gurunya Imam Waqi', hafalanku mulai berkurang, gimana ini? Jangan maksiat, ilmu itu cahaya, cahaya nggak dititipin di hati orang yang maksiat sama Allah. Makanya santri nggak boleh maksiat kalau mau cerdas. Santri itu langganannya mimpi ketemu Rasulullah. Itu sudah langganannya santri. Makanya Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid yang punya rubat di Ainat, muridnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu, beliau mengatakan kalau santri saya 40 hari nggak mimpi ketemu Rasulullah, maka santri nggak saya akui sebagai santri. 40 hari. Itu murid beliau. Kalau murid kita Masya Allah ustaznya nggak mimpi-mimpi, apalagi muridnya hadirin. Santri sekarang mana pernah mimpi ketemu Rasulullah? Yang istiqomah itu ketemu Ronaldo, Messi radhiyallahu anhuma ajmain. Yang cewek santri istiqomah nggak pernah mimpi Sayyidatuna Fatimah, mimpi Justin Bieber hadirin. Gimana mau manfaat ilmunya, gimana mau cerdas? Orang-orang dulu seperti itu, zakat, cerdas. Kenapa nggak pernah maksiat sama Allah? Itu pertama, kalau orang mau nuntut ilmu harus cerdas, jangan maksiat pertama. Yang kedua, ada amalan-amalan yang diajarkan guru-guru kita. Di antaranya amalannya, orang kalau mau cepat apalannya baca surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahadha walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa fala tansa fala tansa fala tansa fala tansa fala tansa fala tansa. Berhenti, enggak usah terusin ayatnya, dibaca tiap hari habis sholat, insyaallah cerdas, baca langsung hafal. Saya ijazahkan kepada kalian sebagaimana guru saya Habib Umar, Habib Salim Syatiri mengijazahkan ini kepada saya sampai katakan qabiltul ijazah. Kalau mau hafalan kuat, cinta kepada yang punya risalah baginda Muhammad. Orang kalau mau nyantri itu harus cinta sama Rasulullah, baru nanti cerdas. Ada orang santri dari Indonesia belajar ke Hadramut di tempat Habib Abdullah bin Umar Syatiri di Rubah.
Setelah 1, 2, 3 tahun pulang, minta izin pulang. Habib, saya mau pulang. Kenapa? Ini Masya Allah bungul, nggak ngapal-ngapal, nggak masuk-masuk. Habib, sudah saya mau pulang, saya bungul, saya bodoh, saya nggak bisa. Ulun mau pulang. Kata beliau, nggak ada orang bungul, mau belajar bisa, nggak bisa Habib, sudah mentok. Ini sudah nggak bisa, ini sudah pulang, mau jual minyak wangi di Amuntai. Kemudian kata beliau, sebelum pulang, nanti dulu. Ada surat dari ibumu. Orang dulu nggak ada WA, nggak ada SMS, nggak ada telepon. Jadi kalau mau kirim surat, kalau mau ngasih kabar anak lewat surat. Makanya orang dulu pinter-pinter, karena santri nggak ada yang bawa HP. Santri dulu itu nggak tahu kabar di luar pondok, itu nggak tahu ada apa, itu nggak tahu. Kalau santri sekarang, Masya Allah, ini mati, artis cerai aja tahu. Emang artis itu sepupu pian? Ini nggak ada yang tahu. Kemudian akhirnya beliau katakan, ini nih, ada surat dari ibumu. Ibumu kirim surat. Ibu saya, iya, 3 bulan yang lalu kirim surat, ulun simpan. Dulu itu kalau masuk pesantren, kalau sudah 7-8 tahun pesantren, baru suratnya dikasihkan. Kalau makanya supaya ilmu itu, supaya fokusnya, konsentrasinya ilmu, nggak kemana-mana. Nah ini 3 tahun dilihat sudah nggak betah, nggak kerasan, udah ya Allah, udah kasih aja surat ibunya. Ini surat ibumu, ada 5 lembar. Ini surat ibu saya, iya, sebentar saya baca. Dibuka di hadapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anakku, gimana kabar kamu di sana? Semoga gini. Anakku, alhamdulillah. Kamu sekarang punya adik lagi, perempuan, dikasih nama Aisyah. Kakakmu sekarang alhamdulillah masuk universitas. Kemudian kakakmu yang satunya sekarang alhamdulillah sudah dipinang. Dan alhamdulillah bapakmu nikah lagi. Wahai anakku, belajar yang cerdas, yang pinter. Anakku, nanti abah akan kasih kamu tanah untuk belikan pondok pesantren. Anakku, nanti begini 5 lembar. Baca satu-satu. Selesai, ditutup. Ditanya Habib Abdullah, sudah selesai? Sudah. Apa kata ibu? Masya Allah, ibu bilang begini, ibu bilang begitu, ibu bilang begini. 5 lembar semua diceritakan. Kata Habib Abdullah, katanya bungul, sekali baca kok hafal. Hah? Iya ya Habib ya. Kalau Safinah nggak hafal-hafal Habib, Jurumiyah udah 100 kali nggak hafal-hafal, ini sekali. Karena engkau membaca dengan penuh kebahagiaan dan kerinduan kepada yang memberimu risalah, ibumu. Kalau engkau belajar fikih, belajar nahwu dengan rasa bahagia dan rindu kepada Rasulullah seperti itu, sekali baca kau hafal. Kau yang nggak cinta kepada Rasulullah, engkau yang nggak rindu kepada Rasulullah, makanya engkau nggak bisa hafal-hafal. Mulai sekarang cintai Nabi Muhammad. Subhanallah, akhirnya batal pulang, cinta ke Rasulullah, baca kitab hafal, semuanya hafal, akhirnya jadi ulama. Nah seperti itu santri. Kalau mau cerdas harus cinta kepada beliau, baginda Muhammad. Amalan sudah. Yang kedua, hirs. Kata guru saya Habib Ali Masyhur, santri itu kayak kucing. Kalau lagi minta makan, meong, diusir, meong, diusir lagi, meong. Santri itu hirs. Kalau mau minta ilmu, terus deketin gurunya, diusir sama gurunya terus. Wasbir ala murril jafa min murril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kata Imam Syafi'i, sabarlah kau, kadang-kadang memang gurumu nggak baik denganmu, kadang kau nggak digubris oleh gurumu, kadang engkau tidak dihiraukan oleh gurumu. Tapi ingatlah gagalnya orang nuntut ilmu kalau dia jauh dari gurunya. Hirs, tuntut ilmu. Siapa yang punya ilmu deketin. Makanya kata ulama, yang mencegah ilmu itu 2, sombong pertama, kedua malu.
Mau tanya sama yang lebih muda, malu. Mau tanya anak baru, malu. Akhirnya dia nggak punya ilmu. Makanya hiris terus siapapun. Ballpoint sama kertas ini buat nulis tagidat nggak boleh lepas santri. Santri itu kitab di sininya itu kitab wirid sama bolpen sama kertas buat nulis. Itu santri. Santri sekarang masya Allah nggak ada di sininya siwak, nggak ada di sininya bolpen kertas, yang ada gudang garam sama Cisamsu. Gimana mau berhasil kalau santri seperti itu? Santri tuntut ilmu yang benar. Hiris itu menggebu-gebu, gurunya dikejar terus. Itu kalau kau mau berhasil menuntut ilmu. Zakaun wa hirsun wa ijtihad, nggak banyak tidur. Habib Hasan bin Ismail itu waktu mondok di Rubatari 4 tahun, ranjang atau kasurnya itu nggak pernah dibuka, tidurnya duduk, nggak sempet belajar terus 4 tahun. Mulai pertama masuk sampai peluang ranjangnya masih tutupan. Masya Allah, 4 tahun. Kita 4 tahun ranjang sudah ganti 6 kali hadirin. Banyak tidurnya daripada ngapalinnya. Ijtihad, nggak tidur malam, bangun malam ngafalin. Belajar dalam sehari 24 jam itu tidur cuma 3-4 jam. Seperti itu mereka, makanya berhasil. Nah kita kadang banyak tidur, bahkan sampai di halakoh ataupun di kelas pun tidur. Gimana mau punya ilmu yang manfaat? Maka itu tolong yang tidur-tidur pian jambakkan rambutnya. Jangan tidur, bangun, tuntut ilmu, nanti waktunya tidur-tidur. Karena Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar itu ketika nuntut ilmu itu mau belajar kepada satu mufti, mufti bilang saya nggak punya waktu kecuali kalau kamu mau di Masjid Surur jam 2 malam. Dan beliau tidurnya jam 12. Kata beliau, saya mau, cuman masalahnya yang bangunin saya jam 2 malam ini siapa? Kata gurunya, kamu jam 2 malam bangun, jemput saya ke rumah, bangunin saya, nanti ke Masjid Surur belajar sampai subuh. Cuma rumah saya ada istri dan anak, kalau kau ketok pintu, kasihan nanti mereka ikut bangun jam 2 malam. Jam 2 malam itu tamu nggak diundang alias maling. Terus gimana? Gampang. Saya akan tidur, saya tali kaki saya, kemudian tali itu saya biarkan sampai depan pintu rumah. Nanti malam jam 2 kamu tarik, biar saya saja yang bangun. Bayangkan jam 2 malam hadirin. Kita jam 2 malam itu bangun ada. Yang mau ngapalin kitab jam 2 malam nggak ada. Kecuali pas Manchester United, Juventus itu kalau main jam 2 pun bangun hadirin. Mereka ijtihad, makanya jadi orang-orang besar. Ilmunya pun manfaat. Mereka mujtahid. Zakun wa hirsun ijtihad wa bulghatun. Bulghah itu artinya apa? Modal. Orang mau nuntut ilmu mesti modal. A'tini kullak u'tika ba'di, kata ilmu. Semua yang kau miliki berikan kepadaku, aku hanya beri sedikit. Yang korban semuanya aja dapat sedikit, bagaimana dengan yang nggak korban? Makanya jangan perhitungan. Kalau mau nuntut ilmu jangan perhitungan. Punya uang beli kitab, punya uang kasih gurunya. Bangun pesantrennya, wali-wali santri khususnya. Jangan perhitungan kalau udah urusan ilmu. Kalau mau berhasil anaknya. Zaman sekarang kalau masuk pesantren ngaji di TPQ, ya Allah, TPQ itu cuma 10.000, 15.000 sebulan hadirin belajar Quran. Padahal belajar bahasa Inggris minimal 500.000. Apa ada hadirin pertanggungjawaban bahasa Inggris nanti? Apa nanti kita di kuburan ada malaikat yang tanya what's your name? Yang ada man robbuka, gimana belajar ngaji pesantren? Makanya jangan perhitungan, beri, kasih. Ini pesantren lagi bangun, saya lihat, kasih buat ini buat anak saya ini. Uang nggak hilang dan insya Allah semakin berkorban, semakin mendapatkan ilmu yang manfaat. Bulghatun, modal. Beli kitab, ngasih uang kepada ustadznya dan semuanya itu namanya bulghah. Jangan pelit sama ilmu.
Nah kita sekarang ya Allah kalah sama orang-orang dalam mengagungkan dunia. Ronaldo pernah datang ke Jakarta, bawa baju yang dia pakai pas pemain-main Piala Dunia. Kemudian siapa yang mau foto dengan bajunya Ronaldo bayar 5 juta, yang antri 1000 orang. Ronaldo dalam waktu sekejap mendapatkan 5 miliar rupiah gara-gara mereka bertabarruk dengan bajunya Ronaldo. Baju Ronaldo itu cuman baju biasa, 5 juta dipakai cuman 3 detik, di foto selesai, nggak sampai 1 menit. Anak kita ngaji setiap bulan, lihat ada 5 juta. Mereka orang kafir memuliakan Ronaldo seperti itu. Kita umat Nabi Muhammad memuliakan warisan Nabi cuma dengan 100-200 ribu rupiah. TPQ 10.000 hadirin, bayangkan. TPQ 10.000 naik 15.000, ibu-ibu demo hadirin. Subhanallah. Coba ulun pernah ke Kalteng, Pangkalan Bun. Ulun dinaikin kapal, lihat sosok Allah suaka marga satwa. Nah, pemerintah kita ini punya satu tempat yang banyak monyet-monyetnya di sana, orang utan. Ini orang bule-bule datang naik kapal, liatin orang utan yang macam-macam. Mereka orang utan ini dijaga pemerintah jangan sampai punah. Sempat mau punah, pemerintah mengkucurkan dana untuk perkembangbiakan orang utan. Satu orang utan 150 juta dananya, 150 juta untuk perkembangbiakan orang utan. Setahun dikasih dana insentif dari pemerintah, orang utan 150 juta. Pernah nggak pemerintah memberi dana untuk ustadz dan guru ngaji 150 juta setahun? Kenapa pemerintah nggak takut ustadz dan guru ngaji itu punah? Padahal saya mau tanya, mana yang manfaat, orang utan apa guru ngaji? Kok nggak ada yang jawab? Ulun ulang, mana yang lebih bungas, orang utan apa guru ngaji? Ini orang utan udah nggak manfaat, nggak bungas, 150 juta setahun dananya. Guru ngaji manfaat, bungas-bungas, gajinya 150.000 sebulan hadirin. Ustadz yang di belakang itu sampai mikir, ya Allah, tahu gini ulun dari orang utan aja dulu ya Allah. Nggak ada bulghoh, apa? Modal. Berikan semua apa yang kita miliki untuk anak kita nuntut ilmu, agar insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Wa suhbatul ustad. Yang kelima, kalau orang mau kelima, kalau orang itu ingin anak-anak kita itu menjadi orang alim, ilmunya manfaat, harus dekat dengan kiai dan gurunya. Semua ulama yang berhasil adalah ulama yang dicintai gurunya. Ulama yang dibenci gurunya nggak akan berhasil ilmunya, nggak akan berhasil menuntut ilmu, nggak akan manfaat ilmunya. Coba lihat, nggak pinter pun jadi orang masya Allah. Contohnya siapa? Al-Imamul Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya banyak, termasuk muridnya beliau Imam Ahmad bin Hanbal, dan termasuk murid yang dekat beliau namanya Imam Buwaiti. Imam Buwaiti itu dalam bahasa Arab, Buwaiti itu aslinya batik. Batik itu lemah, lemot. Sudah lemah, batik itu lemah, ditasghir lagi, Buwaiti, lemot, lemah banget. Sampai Imam Buwaiti itu disebutin, kalau ngapalin hadis diulangi sampai 100-200 kali, tetangga sudah hafal, dia nggak hafal. Tetangga ini ikut dengerin dia ngapalin, sudah hafal, dia belum hafal, saking bungulnya ini. Tapi Imam Buwaiti cinta dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i cinta kepada beliau. Ketika meninggal, subhanallah, ilmunya Imam Syafi'i ditransfer semua ke Imam Buwaiti, hingga akhirnya semua ashabu Syafi'i, guru murid-murid Imam Syafi'i mengatakan wal qaulul Buwaiti, pendapat paling kuat pendapatnya Imam Buwaiti. Kenapa? Padahal bukan paling pintar, tapi dia paling dicintai gurunya, maka ilmunya manfaat.
Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya murid namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros, yang sampai sekarang kalau kita baca Protib Attas, setiap orang kirim Fatihah buat beliau, ila ruh Habib Umar bin Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baros, harus kirim Fatihah kepada beliau, harus ditambahi Syekh Ali Baros. Kenapa? Saking dicintainya Syekh Ali Baros oleh Habib Umar. Gimana nggak cinta? Pernah suatu saat, ini dengerin ini khususnya santri-santri, pian punya guru, cintai guru pian lebih dari yang lain, tapi jangan fanatik. Guru bisa benar bisa salah, tapi cinta tetap untuk guru kita. Saya kasih contoh. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini lagi duduk, dipijitin oleh muridnya Habib Syekh Ali bin Abdul Baros. Tengah-tengah mijit ada Nabi Khidir datang. Assalamualaikum Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Waalaikumsalam ya Nabi Allah Khidir. Masya Allah, cium tangan, kemudian minta doa. Setelah itu Syekh Ali, kemudian Nabi Khidir itu jalan, hilang. Karena saking bahagianya ketemu Nabi Khidir, lupa kalau dia lagi dipijitin oleh muridnya. Kemudian Habib Umar berkata kepada Syekh Ali Baros, Syekh Ali, kau nggak tahu barusan siapa? Tahu. Siapa? Nabi Khidir. Kenapa kau nggak salaman? Orang kalau salaman sama Khidir, Masya Allah, hatinya langsung lunak, rezekinya lancar, mau minta apa dikabulkan sama Allah. Kenapa kau nggak salaman sama dia? Kata beliau, karena pian nggak suruh saya berhenti mijitin. Kalau pian bilang berhenti, saya berhenti. Kalau tidak, walaupun ada Nabi Khidir, saya tetap terus akan pijitin. Langsung angkat tangan Habib Umar, ya Allah, Ibaros, semoga kau ilmumu manfaat, semoga, oh, Masya Allah. Siapa yang nggak tahu sekali Baros, ilmunya manfaatnya sampai ke seluruh dunia. Seperti itu. Nah kita kadang-kadang ini kalau sudah sama guru kita, ada guru kita, ntar kalau ada ulama lain guru kita senggol. Salaman sama orang yang baru, guru kita kita nggak kenal Habib ini, nggak kenal kiai ini, nggak kenal guru ini kecuali dari guru kita. Maka itu hati-hati. Kalau guru bilang salaman, salaman. Guru bilang nggak usah salaman, jangan salaman. Guru mahlan ngomong, santri, ada Habib mau datang, ada Ustadz mau datang, jangan ada yang salaman. Jangan salaman, lebih berkah dari salaman. Karena guru sudah bilang jangan salaman, jangan salaman. Guru bilang salaman, salaman, serbu. Guru bilang peluk, peluk. Guru bilang jangan, jangan. Jangan ada yang salaman, jangan ada yang berdiri, jangan berdiri. Seperti itu seorang yang akan mendapat ilmu yang manfaat dari gurunya. Guru itu hadirin harus ditaati setelah Allah dan Rasulnya. Seorang murid di hadapan guru itu seperti seorang jenazah di hadapan yang mandiin jenazah. Di balik kanan, di balik kiri, diem, nggak usah banyak ngomong. Itu murid. Al-murid baina yaday syekh kal mayyit baina yadil ghasil. Nah kalau apabila santri suka guru bilang A dia B nggak nurut, nah ini bukan mayit, ini zombie namanya, nggak nurut. Suhbatul ustadz, temenin dulu, guru nggak ada bekas. Ana abdu man allamani harfan, au ana abdun liman allamani harfan. Aku itu budak seorang yang mengajarkan ilmu aku ilmu walaupun satu huruf. Pian belajar di sini, ntar belajar ke Hadramut, ntar belajar ke Mekah. Terus kalau pulang, guru pian yang di sini udah kalah pinter, tapi tetap guru pian. Jangan kurang ajar. Dia kan cuma ngajar saya jurumiyah. Sekarang saya alhamdulillah hafal semua. Qatrun nada hafal, alfiyah sudah hafal, semuanya hafal. Dia cuma jurumiyah. Saya lebih pandai. Iya, kamu lebih pandai, tapi tetap dia gurumu dan kau muridnya. Keren ada buaya hadirin. Ayah, masuk ke sarung. Masuk ke sarung tuh. Masuk ke sarung pian, cepat masuk ke sarung.
Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, wa tuliz zamani. Orang mau nuntut ilmu itu harus tuliz zaman. Tuliz zaman itu apa? Nah, betul kan? Masukkan ke air biar barokah airnya. Tuliz zaman itu nuntut ilmu harus selama-lamanya. Nggak ada nuntut ilmu 4-5 tahun setelah itu selesai, nggak. Terus hadir pengajian walaupun udah jadi ustadz, hadir pengajian dengerin, jangan ngomong sendiri. Kadang kita nggak tahu apa yang dia sampaikan, itu ilmu. Maka itu Imam Malik ketika ditanya, Imam Malik itu usianya sudah 60 tahun masih tetap bawa pulpen sama kertas. Ditanya, sampai kapan kau ini ngaji? Jawaban beliau, ma'al mahbaroh ilal makbaroh, dengan penaku ini sampai kuburan. Kalau aku sudah mati baru berhenti nuntut ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu orang nuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah, dari pangkuan ibu sampai mati tuntutlah ilmu, jangan berhenti. Ini saya ambil pelajaran dari seorang kiai namanya Kiai Jamaluddin Tambak Beras. Ada satu kiai di Jombang, umurnya 80 tahun. Beliau itu suka ngundang saya kalau pengajian. Tapi dia itu tawadhu dan ngasih pelajaran buat saya. Setiap kali saya ceramah, beliau ambil kertas sama pulpen, dicatat semua fawaid yang saya sampaikan. Nanti beliau sampaikan lagi di majelisnya. Rutinannya itu 40 kali rutinan dalam sebulan keliling beliau. Pondoknya Al-Muhibbin itu besar. Tapi Masya Allah 80 tahun nggak lepas pulpen sama kertas, nyatet. Nah kita sekarang ini, ya Allah, hadir pengajian bawa handphone, WA istri, saya di sini, demi Allah nggak kemana-mana saya. Habib kok tahu, kok pinter, dari mana? Pengalaman pribadi. Masya Allah hadirin, jangan pernah berhenti nuntut ilmu sampai kapanpun kalian itu santri. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau punya ikon yang mengatakan, maziltu taliban, aku masih santri. Sampai kapanpun aku masih santri. Orang bilang saya ulama, silahkan, tapi saya merasa santri, masih penuntut ilmu. Karena sudah merasa alim, man qala alim, man qala ana alim fahuwa jahil. Orang yang berkata saya sudah berilmu, saya alim, maka dia adalah orang yang bodoh. Tuntut ilmu. Sampai kapan mondok pesantren? Saya mau tanya, pian di Darussalam ini mondok berapa tahun? 5, 6. Salah. Mondok itu sampai kiai suruh pulang. Jangan ada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, enggak ada. Sampai kiai bilang pulang. Mau 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dia udah mondok. Sampai kiai bilang pulang. 2 tahun disuruh pulang. Kalau sudah kiai bilang, guru bilang, ustadz bilang pulang, itu manfaat ilmu. Tapi kalau kiai sudah 5 tahun di sini, udah bosen lihat pian ulun. Kata kiainya, ulun lebih bosen lihat pian. Ya. Maka itu hadirin, tuntut ilmu sampai kapanpun, sampai ustadz bilang cukup, keluar. Manfaatkan ilmu di luar, baru kita selesai menuntut ilmu, mengamalkan, mengajarkan ilmu, sambil terus tuntut ilmu dari ulama-ulama yang di sekitar kita. Itulah 6 hal kata Imam Syafi'i, kalau kau ingin dapat ilmu yang manfaat, amalkan 6 hal tersebut. Terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu akan manfaat kalau diamalkan. Kalau enggak, al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu kalau enggak ada amalnya seperti pohon enggak ada buahnya. Kalau pohon enggak ada buahnya, enaknya diapakan? Tebang, bakar, buat kayu bakar. Tapi kalau ada buahnya, jangan. Al ilmu bila amal, dalam riwayat yang lain, kal barqi bila mator, seperti petir tapi nggak ada hujannya. Nggak hujan. Kira-kira kalau petir terus nggak ada hujan, lebih manfaat apa bahaya? Kena orang gosong itu hadirin.
Tapi kalau kemudian hujan nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, kalbarki bila mator, manfaatnya. Pertama, ilmu harus dengan amal. Kalau enggak manfaat. Yang kedua, katanya ulama, fa'mal walau bil usyri kazzakati takhruj binuri ilmi min dhulmati, kata sahib Safwati Zubat Ibnu Ruslan. Mengatakan, kalau ilmu itu, amalkan ilmumu walaupun 1/10 saja kayak zakat. Kau akan keluar dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Ilmu, amal. Amal ditambahi lagi kalau mau bahari, ilmu, amal, dan ikhlas. Jangan punya ilmu, beramal tapi nggak ikhlas karena Allah, cuman cari simpati manusia, cari kedudukan di sisi manusia. Enggak, hadirin. Ikhlas karena Allah, baru ilmunya manfaat. Ya. Zaman sekarang ada orang punya ilmu, ngamalin ilmunya, tapi supaya nanti kalau mau jadi tim sukses cepet. Ada lagi, masya Allah, ustadz, kiai, guru, udah enak, udah baik, jadi pewaris Rasulullah, ngajar sana sini, tergiur hati, tergiur pengen jadi wali kota, akhirnya ditinggalkan ilmunya, mencalonkan. Setelah mencalonkan jadi bupati, alhamdulillah, pana'udzubillah, jadi bupati, masya Allah, kalau manfaat nggak apa-apa. Tapi kalau na'udzubillah cuman ngambil uangnya rakyat, akhirnya dari pewarisnya Allah berubah jadi pewarisnya Fir'aun. Turun makomnya. Siapa bilang kalau ulama itu kemudian jadi pejabat naik derajatnya? Nggak ada, turun yang ada derajatnya. Makanya ulun kasih tahu, hati-hati. Kalau pian jadi punya orang yang berilmu, makanya kadang pondok pesantren jangan banggain, alhamdulillah lulusan pondok pesantren kami ini ada yang jadi bupati. La haula wala quwata illa billah. Pengennya itu jangan jadi wali kota dengan seluruh bangga. Ulun pernah diundang satu pesantren, pesantren mengatakan, dan alhamdulillah lulusan pondok pesantren ini menjadi wali kota. Betul. Jadi wali kota bangga. Mestinya pian ngomong gini, alhamdulillah lulusan pesantren ini jadi wali Allah. Jadi wali kota kok bangga. Ya kalau wali kotanya terus kayak Umar bin Abdul Aziz, yang benar, yang soleh, masya Allah, panjang umur, yang seperti itu insya Allah. Tapi kalau enggak, malah justru menjadi petaka. Maka itu hati-hati. Amal yang karena Allah, ikhlas. Dan terakhir adalah wajal, takut, khosyah tadi itu. Ilmu, amal, ikhlas, dan takut kepada Allah, baru mendapat ilmu yang manfaat. Semoga kalian mendapat ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Semoga pondok pesantren Darussalam mencetak orang-orang yang dibanggakan Rasulullah, mencetak para pewaris Nabi Muhammad, penerus perjuangan beliau baginda Muhammad. Dan khususnya kepada Guru Mahlan, semoga beliau diberi sehat dan panjang umur, dan anak beliau dan semua anak menantu beliau, santri-santri beliau, insya Allah senantiasa membuat bahagia hati Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kumpulkan kita di Darussalam, mengumpulkan kita nanti di Darussalam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana wa litullab ma'had Darussalam futuhal arifin, فقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل وارزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم اجعلنا وإياهم من العلماء عاملين راسخين مخلصين زاهدين وارعين وجلين قرت بهم عين سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا يا رب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
Allahumma ja'alna qurratal ain li sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami menuntut ilmu-Mu ya Rabb. Mudahkan kami mendapatkan ilmu warisan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Tumbuhkan di hati kami cinta kepada Nabi-Mu Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan pondok pesantren ini pesantren yang membuat bahagia hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau buat kami orang-orang yang mengecewakan Nabi-Mu Muhammad ya Rabb. Membuat sedih hati beliau baginda Muhammad ya Allah. Tegakkan ya Rabb di pondok pesantren Darussalam syariat Nabi-Mu Muhammad. Jadikanlah ini pondok pesantren yang Kau ridhoi dunia hingga akhirat. Allahumma ya Allah, tidaklah santri menuntut ilmu di sini kecuali berkahi ilmu mereka ya Rabb. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah para santri orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Jadikan para santri yang senantiasa mengatakan yang baik dan mencegah orang dari berbuat kemungkaran dengan jalan yang Kau ridhoi ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.